Bab 326. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Namun, tak lama kemudian, Yang Xuan menggelengkan kepalanya lagi. Skylark dan Begonia jelas tidak melakukannya. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan itu, mereka tidak memiliki motif untuk melakukan kejahatan itu. Selain itu, menurut perhitungan waktu, mereka mencapai kondisi melukai orang dengan ki pedang setelah mereka mendapatkan dua pedang yang tak tertandingi ini. Namun, sebagian besar mayat yang terbunuh oleh ki pedang terjadi sebelum Yang Xuan menempa pedang itu. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Mata tajam Xiao Wanxin menangkap ekspresi yang sedikit berubah di wajah Yang Xuan. Tidak, aku sedang memikirkan apakah ada master seperti itu di kota Nanjiang. Yang Xuan menatap Xiao Wanxin dan berkata dengan tegas, kita sudah saling kenal begitu lama sehingga kita hampir tidak bisa dianggap sebagai setengah teman. Sebagai teman, aku harus memperingatkanmu tentang sesuatu. Pembunuhnya telah mencapai kondisi ki pedang yang berubah menjadi wujud. Kamu mungkin tidak tahu apa arti kondisi ini. Biar aku beri contoh. Bahkan jika pembunuhnya berdiri di hadapanmu sekarang dan kau mengarahkan pistol padanya, pelurumu tetap tidak secepat pedangnya. Kau mengerti maksudku? Xiaowan sedikit mengernyit, apa yang ingin kau katakan? Yang Xuan mendesah pelan, aku ingin mengatakan bahwa kasus ini sendiri adalah urusan Jianghu. Katakan saja apa yang kau inginkan. Jangan berhadapan langsung dengan pembunuhnya, kalau tidak konsekuensinya akan sulit diprediksi. Ini tugasku, Xiao Wanxin berkata tanpa ragu, karena pembunuhnya telah membunuh seseorang, aku punya kewajiban untuk menangkapnya. Tidak peduli siapa dia, aku akan mencari tahu. Kalau tidak, aku akan menyesal dengan seragam polisi kotaku. Yang Xuan membuka mulutnya dan akhirnya tidak melanjutkan. Hanya sedikit tidak berdaya mengangkat bahu, lalu berbalik. Setiap orang punya keyakinannya sendiri. Yang Xuan tidak ingin mencampuri pilihan orang lain. Dia hanya mengatakan ini demi dirinya sendiri, dan dia telah melakukan yang terbaik untuk hati Xiaowan. Terlebih lagi, dia tidak membuat orang takut, dan dapat mencapai keadaan pedang ki berubah bentuk dan melukai orang. Menurut level mereka, mereka setidaknya di atas level sekte pedang. Dia benar-benar tidak ingin melihat Xiao Wanxin menghadapi ahli seperti itu. Setelah penculikan Sunan, Yang Xuan juga membuat refleksi diri. Dia tidak sendirian sekarang. Ada banyak orang yang ingin dia lindungi di sekitarnya. Dia sendiri bisa menjadi tidak takut di dunia, tetapi tidak dengan orang-orang di sekitarnya. Keesokan paginya, Yang Xuan pergi ke paviliun awan di Lishui. Komunitas tempat tinggal Sunan sekarang sangat bobrok. Baik properti maupun keamanan sangat buruk. Yang Xuan pertama-tama harus mengubah tempat tinggal Sunan. Lishui Yunting adalah kawasan villa mewah paling mewah di kota Nanjiang. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini adalah orang kaya atau orang kaya raya. Umumnya, orang kaya kecil bahkan tidak bisa melangkah masuk. Yang Xuanzi memilih tempat ini karena kondisi dan keamanannya yang baik. Identitas orang-orang yang tinggal di sini sangat penting. Tentu saja, mereka peduli dengan keselamatan mereka sendiri, jadi keamanan di sini juga merupakan puncak dari seluruh sungai Nanjiang. Semua penjaga keamanan di dalam adalah penjaga khusus yang sudah pensiun. Jika Sunan tinggal di sini, Yang Xuan juga dapat menyelamatkan banyak hati. Karena ini adalah kawasan villa mewah kelas atas, departemen penjualan secara alami didekorasi dengan sangat mewah. Tampak seperti istana saat Anda masuk. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Yang Xuangang masuk dan bertemu dengan seorang pramuniaga dengan pakaian profesional berwarna hitam. Saya ingin melihat kamar sebelah. Yang Xuan menjawab, lihatlah rumah itu. Oh, Tuan, silakan masuk. Ada sekilas keraguan di mata pramuniaga itu, tetapi dia masih memiliki senyum profesional di wajahnya dan menuntun Yang Xuan ke meja pasir. Tuan, ada banyak tipe rumah di sini. Harganya masing-masing antara 30 juta dan 200 juta. Berapa harga yang Anda inginkan? Pramuniaga itu tersenyum. Yang Xuan tersenyum dan berpikir bahwa tempat ini layak menjadi area villa mewah teratas, dan kualitas pramuniaga di sini juga sangat bagus. Setidaknya Anda tidak akan memamerkan keangkuhan di depan umum. Sebenarnya, Yang Xuan dapat melihat bahwa pramuniaga itu membenci dirinya sendiri. Apa yang baru saja dia katakan sebenarnya adalah untuk memberitahu Yang Xuan bahwa rumah termurah di sini adalah 30 juta, sehingga Yang Xuan dapat mundur saat menghadapi kesulitan. Yang Xuan tidak berdebat satu sama lain.
Dia berjalan mengelilingi meja pasir dan memilih tempat favoritnya. Pramuniaga itu tidak sabar ketika dia melihat bahwa pria itu gigih. Tetapi mereka telah menerima pelatihan yang ketat. Tidak peduli siapa pelanggannya, bahkan seekor anjing, mereka harus tersenyum dan melayani selama mereka memasuki pintu. Tuan, kami menyediakan minuman, makanan ringan, dan buah gratis di ruang tunggu di sana. Mengapa Anda tidak pergi ke sana dan beristirahat sejenak sebelum Anda datang untuk melihat rumah itu? Pramuniaga itu menduga bahwa ketika orang-orang seperti itu datang, mereka mungkin ingin makan dan minum. Dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu untuk orang desa itu. Dia mungkin juga menuruti keinginannya dan mengundang orang desa itu untuk makan malam. Baiklah, tidak usah, saya sedang terburu-buru. Yang Xuan tersenyum, menunjuk ke sebuah villa di atas meja pasir dan berkata, bagaimana Anda menjual rumah ini? Pramuniaga itu tertegun dan tersenyum canggung, Tuan, villa ini adalah villa yang menjadi ikon di sini. Villa ini juga merupakan villa dengan kualitas terbaik, dan harganya jauh lebih mahal daripada villa biasa. Bagaimana dengan ini, Tuan? Anda pergi ke ruang tunggu dulu, makan buah, lalu. Yang saya tanyakan, bagaimana rumah ini laku? Yang Xuan tidak sabar dan suaranya meninggi. Pramuniaga itu juga marah. Dia pikir itu hanya orang desa. Apakah dia memasangnya di sini? Ini adalah villa yang menjadi ikon kami di sini. Ini adalah hadiah untuk seluruh puncak gunung. Harganya 500 juta. Pramuniaga itu juga meninggikan nada suaranya dan ingin melihat bagaimana Anda, seorang desa, masih berpura-pura. Villa seharga 500 juta, apalagi Nanjiang, sudah pasti kelas atas bahkan jika mereka melihat seluruh negeri. Selain itu, bagian kelas atas dari villa ini juga istimewa, yaitu membeli rumah dan memberikan seluruh puncak gunung sebagai hadiah. Seperti villa yang menjadi ikon ini, mereka tidak berharap untuk menjualnya di tangan mereka sendiri. Lagi pula, harga 500 juta tidak terjangkau oleh orang biasa. Jadi villa terkenal seperti ini biasanya muncul di TV. Orang-orang besar itu membelinya. Itu sama sekali bukan urusan mereka. Baiklah, begitu saja. Gesek kartu Anda. Yang Xuan berkata dengan ringan. Dia sangat puas dengan villa itu, yang terletak di tengah-tengah seluruh area villa. Pasti tidak ada keamanan untuk dikatakan. Itu juga memberikan seluruh puncak gunung sebagai hadiah. Privasinya juga sangat baik, yang sejalan dengan ide Yang Xuan. Setelah mengatakan ini, saya merasa tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Yang Xuan menoleh dengan ragu dan melihat pramuniaga itu menatap dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Ada apa? Apakah ada masalah? Yang Xuan bertanya-tanya. Benarkah itu, Tuan? Kata pramuniaga itu. Yang Xuan tercengang. Dia mengerti maksud masing-masing. Dia tersenyum dan mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum, semua uangnya. Tolong cepatlah. Saya sedang terburu-buru. Pramuniaga itu merasa sedikit linglung sampai dia mendengar suara Zizi dari mesin pos dan mencetak faktur senilai 500 juta. Dia hampir tidak dapat menahan tangisnya. Benar, dia menjual villa yang menjadi ikon kota itu. 500 juta, komisi saja sudah cukup baginya untuk membeli 2 rumah komersial biasa di kota itu. Tuan, apakah Anda punya persyaratan khusus? Selama saya bisa melakukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Melihat pihak lain itu sedikit bingung, pramuniaga itu menambahkan, jika Anda berkenan, Anda bisa mencari hotel malam ini. Saya akan memberikan Anda pengantar terperinci tentang villa itu. Makna dari hal ini sudah jelas. Jika mereka pergi ke hotel, itu pasti tidak semudah membaca buku. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia pikir uang bisa membuat hantu-hantu itu menjadi gila akhir-akhir ini. Itu tidak perlu. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, saya hanya punya satu permintaan. Saya ingin merahasiakan identitas saya sepenuhnya. Saya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahuinya. Jangan khawatir, Tuan. Selain saya dan manajer kami, informasi Anda tidak akan pernah diketahui oleh orang ketiga. Lagi pula, mulai hari ini, dalam waktu 3 tahun, aku akan menjadi pengurus rumah tangga pribadimu di villa. Misalnya, aku bisa membantumu menjaga apa yang ingin kau hias. Yang Xuan mengangguk, baiklah, aku akan meneleponmu lagi jika kau butuh sesuatu. Dalam perjalanan pulang, Yang Xuan terus memikirkan bagaimana cara memberitahu Sunan saat villanya sudah dihias. Terakhir kali,
Tas Hemas yang bernilai ratusan ribu juga bisa digunakan untuk menyimpulkan drama undian. Namun kali ini, vilanya bernilai 500 juta. Bahkan jika kau berbohong dan mengatakan bahwa kau memenangkan lotre, uangnya tidak akan cukup. Ini akan menjadi masalah lagi. Sepertinya akan butuh beberapa sel otak. Begitu sampai di rumah, aku membuka pintu dan melihat Zhang Huafang duduk di sofa sambil memaki Sunan. Mata Sunan memerah dan dia duduk di satu sisi dengan perasaan bersalah. Ada apa? Yang Xuan melangkah maju dengan cepat, melindungi Sunan di sampingnya, menatap Zhang Huafang dan berkata dengan lemah, "Bu, apa yang terjadi?" Demi Zhang Huafang, Yang Xuan ingin menamparkan wajahnya berkali-kali. Jika dia bukan ibu kandung Sunan, dia pasti sudah menangis berkali-kali sampai Yang Xuan mengulitinya dan membuang tulang-tulangnya. "Jangan panggil aku ibu, itu bukan karena kamu pecundang." Zhang Huafang menunjuk hidung Yang Xuan dan memarahi, "Sudah semakin dekat dengan tanggal pembayaran. Kamu bahkan tidak kentut sekarang. Jika Sunan tidak menikah dengan keluarga kaya bersamamu, dia tidak akan bisa mengeluarkan 30 juta sekarang. Aku tidak beruntung dalam hidupku dengan anjing sepertimu." Yang Xuan sedikit mengernyit, dia telah berencana untuk memberitahu Zhang Huafang bahwa nota debit itu sudah tidak ada lagi, tetapi saat ini dia mengambilnya kembali. Namun Yang Xuan tidak banyak bicara. Dia sudah terbiasa dengan makian Zhang Huafang. Dia mungkin juga kentut. "Yang Xuan, jangan khawatir, aku tidak akan berpisah denganmu seumur hidupku, apalagi menceraikanmu." Sunan Hong menatap ke arah orbit. "Cerai?" Yang Xuan bingung. Mengapa dia tiba-tiba datang ke sini? "Terserah kamu." Zhang Huafang memarahi di dekatnya, "Aku tidak mengerti. Ekstasi macam apa yang diberikan pecundang ini padamu? Mengapa kamu tidak bangun?" "Tuan Du di ibu kota provinsi telah setuju denganku bahwa selama kamu bersedia menikahinya, dia tidak akan membencimu sebagai wanita yang telah bercerai. Dia bersedia mengambil 30 juta sebagai mahar. Segera, aku hanya mengambilnya untuk melunasi utang." Yang Xuan mengerutkan kening. Dia mengerti mengapa Sunan menangis tadi. Ternyata Zhang Huafang memaksanya untuk bercerai lagi. "Anjing, kamu tanda tangani untukku sekarang." Zhang Huafang menamparkan perjanjian perceraian di atas meja. "Aku tidak akan menandatanganinya." Yang Xuan berkata dengan tenang, "Orang yang menikahiku adalah Sunan, bukan kamu. Jika Sunan meminta cerai, aku pasti akan menghormatinya, tetapi selama Sunan tidak berbicara, aku tidak dapat berpisah dengannya dalam hidupku." Ledakan, tanda seru. Zhang Huafang memukul meja, menunjuk hidung Yang Xuan dan berkata dengan marah, "Anjing, apakah kamu akan memberontak denganku hari ini? Jangan berpikir kamu telah melakukan beberapa hal dengan keberuntungan beberapa waktu lalu. Sekarang kamu dapat pamer di hadapanku. Kamu harus mengakui dirimu sebagai pengemudi taksi yang rusak. Bagaimanapun, aku tidak peduli. Kamu harus meninggalkan pernikahan hari ini, atau kamu harus pergi jika tidak. Atau apa yang kamu inginkan." Yang Xuan juga marah dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku bilang aku tidak akan pergi ketika aku menikah. Apa yang kamu suka? Yah, anjing, kamu ingin memberontak." Zhang Huafang sangat marah, mengangkat tangannya dan menamparkan Yang Xuan lian. Yang Xuan mengangkat tangannya dan dengan ringan meraih pergelangan tangan Zhang Huafang. Dia punya dorongan untuk melempar wanita gila itu ke atas. "Dasar anjing, apa yang kau lakukan? Aku perintahkan kau untuk melepaskannya," teriak Zhang Huafang, tetapi tangan Yang Xuan seperti tang besi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Wen Silek tidak bergerak. "Dengar, Yang Xuan telah menyimpan api selama bertahun-tahun. Hari ini, saatnya untuk keluar sedikit. Sebagai ibu Sunan, apa yang telah kau lakukan untuk putrimu selama bertahun-tahun? Selain menambah beban padanya, menahannya, dan seperti pukulan penghisap darah, kau gila karena meremas putrimu sendiri. Apakah menurutmu kamu sangat bangga? Apakah kamu sudah memikirkan perasaan Sunan selama ini? Apakah kamu sudah memikirkan apa yang diinginkan Sunan? Apakah kamu pernah benar-benar membuatnya bahagia? Apalagi yang telah kamu lakukan selain memintanya? Sunan punya ibu sepertimu. Sungguh sial bagi 8 generasi. Kau sudah melakukan pekerjaan yang baik untuk kehilangan 30 juta kali ini. Mengapa Sunan dan aku harus menanggung semua ini untukmu?" Zhang Huafang terdiam mendengar kata-kata ini. "Hanya karena aku melahirkannya, aku tidak mendapatkannya dari manapun, dan ketika dia masih muda, aku memberinya pendidikan, kalau tidak, dari mana dia berasal hari ini?"
Jadi itu sebabnya kau tergila-gila bertanya. Yang Xuan tidak menunggu pihak lain untuk berbicara, jadi dia langsung kembali. Karena kau melahirkannya, kau harus bertanggung jawab padanya, membesarkannya, dan belajar untuknya. Itu semua wajar. Jangan mengatakan hal-hal ini dengan hebat. Menurut logikamu, apakah kau mendapatkan persetujuannya ketika kau melahirkan Sunan? Karena kau membawanya ke dunia tanpa persetujuannya, bukankah seharusnya kau bertanggung jawab padanya? Wajah Zhang Huafang membiru karena marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Dia terus gemetar. Yang Xuan merasa jijik dengan pernyataan seperti itu. Orang tua sering membicarakan hal-hal ini. Untuk logika bandit semacam ini, kita hanya bisa menggunakan logika bandit untuk menghubungkan kembali. Ada orang yang mencintai anak-anaknya dan menganggap mereka sebagai harta karun karena takut anak-anak mereka tidak akan hidup dengan baik. Ada orang yang menganggap anak-anak mereka sebagai sapi perah dan alat. Mereka tidak pernah mempertimbangkan perasaan anak-anak mereka dan hanya tahu untuk meminta mereka. Dengan gila-gilaan, Zhang Huafang adalah yang terakhir. Orang seperti itu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Yang Xuan, Sunan menarik pelan pakaian Yang Xuan. Dia tidak mengerti mengapa Yang Xuan tiba-tiba menjadi sangat marah hari ini. Sebenarnya, Yang Xuan marah, bukan hanya karena Sunan. Itu karena pengalaman hidupku. Dia telah berada di kamp pelatihan tentara bayaran kelompok burung hantu sejak dia memiliki ingatan. Tumbuh besar, aku tidak pernah tahu siapa orang tuaku. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat membenci orang tua kandungnya. Mengapa kamu melahirkannya dan membuangnya? Instruktur di kamp pelatihan memberitahu mereka bahwa mereka adalah bayi terlantar dari seluruh dunia. Yang Xuanxi bertanya-tanya mengapa dia harus melahirkan dirinya sendiri karena dia ingin membuang dirinya sendiri. Aku terlalu malas untuk memberimu omong kosong. Zhang Huafang melepaskan lengannya dan tiba-tiba merasa sedikit takut di dalam hatinya. Sunan, jika kamu ingin aku disingkirkan, kamu dapat terus hidup dengan pecundang ini. Adalah hal yang paling sial dalam hidupku untuk menyebarkan putrimu yang tidak berbakti. Zhang Huafang menangis terseduh-seduh. Setelah beberapa patah kata, dia berbalik dan membanting pintu lalu pergi. Bu, Sunan menangis terseduh-seduh. Dia gadis yang sangat baik. Meskipun dia membenci Zhang Huafang, pihak lain selalu ibunya sendiri. Dia tidak bisa melihat Zhang Huafang memotong pembicaraannya. Yang Xuan, apa yang harus aku lakukan? Di mana aku bisa menemukan uang sebanyak itu? Sunan terjun ke pelukan Yang Xuan dan menangis keras. Yang Xuan merasa tertekan. Dia telah berencana untuk memberitahu Sunan bahwa nota debit itu telah robek. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, masalah ini masih harus kejam. Orang-orang seperti Zhang Huafang harus membersihkannya dengan keras. Jika dia tidak memberinya pelajaran yang panjang, dia harus terus menggertak Sunan di masa depan. Sayang, jangan khawatir. Aku pasti baik-baik saja. Yang Xuan menghibur dengan lembut. Denganmu, kamu hanya tahu mengatakan ini. Mungkin itu karena keberaniannya telah meregang hingga ekstrim, jadi Sunan tidak bisa menahan amarahnya pada Yang Xuan. Dia mendorong Yang Xuan dan berkata dengan marah, yang bisa kamu katakan hanyalah, setelah sekian hari, apakah kamu akan menunggu uang jatuh dari langit? Setelah memarahi, Sunan tiba-tiba menyadari bahwa dia agak keterlaluan dan menangis. Yang Xuan, maafkan aku. Jika keadaan benar-benar sampai pada titik itu, jangan membenciku saat itu. Bagaimanapun, itu ibuku. Aku tidak bisa melihatnya terputus. Yang Xuan, maafkan aku. Maksud Sunan jelas. Jika dia tidak dapat mengumpulkan uang dalam beberapa hari, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkompromi dengan Zhang Huafang dan menceraikan Yang Xuan. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air, dia benar-benar tidak ingin melihat Zhang Huafang disingkirkan. Yang Xuan tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk bahu Sunan, lalu kembali ke kamarnya. Macan tutul, bantu aku mengawasi seseorang. Beritahu aku jika kau punya petunjuk. Yang Xuan mengirimkan informasi Zhang Huafang kepada Zhou Abao. Ketika Zhang Huafang mengucapkan kata-kata itu kepadanya tadi, dia merasa ada yang tidak beres. Tepat pada saat ini, Adipati Du, ibu kota provinsi, tiba-tiba muncul, dan mahar yang ditawarkannya tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 30 juta. Ini aneh. Ini sama sekali bukan kebetulan. Efisiensi Zhou Abao sangat tinggi.
Tak lama kemudian sebuah pesan datang bahwa Zhang Huafang sedang makan malam dengan seorang pemuda asing di sebuah restoran barat dan bertanya kepada Yang Xuan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemana kau menatap? Aku akan segera datang. Yang Xuan bergegas pergi ke restoran barat. Di ruang pribadi, Zhang Huafang tersenyum dan berkata kepada pemuda yang duduk di sebelahnya, "Jangan khawatir, Tuan Muda Du. Aku sangat mengenal karakter gadis itu. Dia akan berkompromi dalam beberapa hari." "Baiklah, secepatnya, kesabaranku terbatas." Tuan Du mengenakan setelan kasual yang sopan dan tampak bangga. "Tuan Du, tentang mahar 30 juta itu. Jangan khawatir, selama putrimu bercerai dari Yang, aku akan segera menagih uangnya." Adipati Du berkata dengan lemah. "Baiklah, aku akan lega jika kau memiliki Tuan Du. Setelah Sunan mengikutimu, kita akan menjadi keluarga. Pada saat itu, ibu dan anak perempuan kita harus bergantung padamu untuk menjaga Tuan Du." "Siapa yang bilang aku akan menjagamu?" Du Gongzi berkata dengan tidak senang, "Aku yang menikah dengan Sunan, bukan kau." "Ya," Tuan Du berkata. Pada saat ini, pintu kamar pribadi itu tiba-tiba terbuka dan seorang pria datang dari luar. "Mengapa kau di sini? Keluar." Zhang Huafang melihat bahwa itu adalah Yang Xuan. Dia marah dan tidak melawan sama sekali. Yang Xuan mengabaikannya dan berkata dengan lemah, "Bu, orang-orang tidak ingin memperhatikanmu. Untuk orang-orang seperti ini, bisakah kau yakin untuk menikahi Sunan? Itu lebih baik darimu." Zhang Huafang berkata dengan marah, "Tuan Du bisa mendapatkan setidaknya 30 juta hadiah pertunangan, tetapi bagaimana denganmu? Pada awalnya, tidak ada pernikahan, apalagi hadiah pertunangan. Aku telah makan dan minum dengan bebas di rumahku selama bertahun-tahun. Aku hanya parasit." Tuan Muda Du memandang Yang Xuan dengan jijik, menyipitkan mata dan berkata, "Apakah ini suami Sunan yang tidak berharga?" Yang Xuan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah adipati yang legendaris. Senang bertemu denganmu. Sebenarnya, aku seharusnya datang mengunjungimu sejak lama. Baru saja ketika aku keluar, menantu perempuanku harus bermesraan denganku, jadi aku tertunda beberapa saat." Yang Xuan sengaja berbicara dengan nada menjijikan, "Tuan Muda Du, apa yang kamu bicarakan?" Zhang Huafang buru-buru menjelaskan kepada Tuan Muda Du, "Tuan Muda Du, jangan dengarkan dia. Mereka telah menikah selama lebih dari 2 tahun dan selalu tidur di ranjang terpisah. Putriku tidak pernah membiarkan dia menyentuh mereka. Bagaimana kamu tahu?" Yang Xuan berkata sambil tersenyum nakal, "Tidakkah kamu merasa bahwa hubungan Sunan denganku semakin membaik akhir-akhir ini? Itu bukan karena dia pernah minum terlalu banyak dan tidur denganku. Kamu juga seorang wanita. Kamu harus tahu bahwa begitu seorang wanita dibawa pergi untuk pertama kalinya, dia akan memiliki perasaan yang kuat. Lagi pula, kamu tahu mengapa aku begitu pengecut, tetapi Sunan selalu membelaku. Aku tidak memiliki keterampilan lain, hanya kesehatan yang baik dan kekuatan fisik yang baik. Itu minimal 5 kali sehari. Apakah kamu pikir Sunan dapat meninggalkanku?" "Diam." Wajah Du Gongzi begitu jelek sehingga dia berkata kepada Zhang Huafang, "Bukankah kamu mengatakan Sunan bersih?" Wajah Zhang Huafang penuh dengan kebingungan. Bagaimanapun, semua yang dikatakan Yang Xuan masuk akal. Sikap Sunan terhadap Yang Xuan memang banyak berubah akhir-akhir ini. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Xuan, mereka sudah berkata, "Dasar bajingan, kau telah melakukan hal seperti itu pada putriku." Zhang Huafang sangat marah. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah mahar 30 juta dari Duke Du. Namun, premisnya adalah Zhang Huafang memberitahu Du Gongzi bahwa Sunan masih bersih. Namun sekarang, semuanya dirusak oleh Yang Xuan, yang telah menderita ribuan pisau. Yang Xuan merentangkan tangannya dan berkata dengan lemah, "Sunan adalah menantu perempuanku. Wajar bagiku untuk melakukan itu pada menantu perempuanku. Terutama akhir-akhir ini, Sunan tiba-tiba suka makan makanan asam. Ibu, tunggu saja sampai punya cucu." Yang Xuan sengaja datang untuk mengucapkan kata-kata ini hari ini. Pertama, dia ingin membuat cucu bermarga Du itu jijik. Kedua, agar Zhang Huafang benar-benar berhenti memikirkan masa depan. Alasan mengapa dia berbicara tentang membiarkan Sunan menceraikan dirinya sendiri setiap hari adalah karena Sunan masih bersih dan masih bisa menikah dengan keluarga kaya lagi. Yang Xuan ingin mengambil kesempatan ini untuk benar-benar menghancurkan pikiran Zhang Huafang. "Diam."
Zhang Huafang sangat marah sehingga dia berharap bisa membunuh Yang Xuan. Jangan dengarkan dia, Tuan Du. Dia berbicara omong kosong. Cukup, Tuan Du tampak muram. Dalam waktu 3 hari, saya ingin melihat surat cerai mereka. Saya akan mengambilnya, kalau tidak 30 juta tidak akan memikirkannya. Setelah mengatakan itu, Tuan Du berdiri dan pergi dengan marah. Jangan khawatir, Tuan Du. Saya akan mengirimkan surat cerai mereka kepada Anda dalam waktu 3 hari. Melihat bahwa 30 juta yuan telah mendarat lagi, Zhang Huafang menghela napas panjang lega. Kemudian dia menoleh dan menatap Yang Xuan dengan tajam dan berkata dengan galak, "Anjing, aku akan memberimu ultimatum. Menjauhlah dariku sejauh mungkin di masa depan. Masalah hari ini akan dihitung denganmu perlahan-lahan di masa depan." Yang Xuan tidak berbicara, tetapi berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan memberi perintah kepada Zhou Abao, yang ada di bawah, "Ikat pria itu padaku." Pada saat ini, Yang Xuan sepenuhnya yakin bahwa Duke Du tiba-tiba menawarkan 30 juta untuk menikahi Sunan. Pasti ada tujuan tersembunyi di baliknya. Singkatnya, itu tidak boleh sepenuhnya ditujukan kepada Sunan, jika tidak, Yang Xuan baru saja berkata begitu buruk, dan pihak lain bukanlah orang bodoh. Gunung Longkuan, gudang terbengkalai. Tuan Du diikat dan dijejali dengan kain lap di mulutnya. Seperti kentang, dia dikeluarkan dari karungku. "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu apa konsekuensinya?" Seorang pria maju dan merobek kain lap di mulutnya. Duke segera mulai memarahi. "Apakah kamu memberitahuku konsekuensinya?" Sebuah suara lembut terdengar. Seorang pria perlahan keluar dari kegelapan, mengenakan rompi merah besar, celana panjang hitam, sepasang sepatu turis putih, dan kipas lipat kertas putih dengan 3 kata besar, "Menghasilkan banyak uang." Rasa yang unik ini, si Musang adalah satu-satunya di dunia. "Kamu terlihat sangat elegan. Kamu pasti orang yang berbudaya. Bagaimana kamu bisa berbicara tanpa standar?" Si Musang berbicara dengan lembut dengan matanya sendiri, seolah-olah dia sedang mendidik anak-anak. "Karena dia membawamu ke sini, pasti ada alasannya. Ini disebut kausalitas. Mengenai konsekuensi yang baru saja kamu katakan, itu sedikit tidak masuk akal secara logika." Paru-paru Tuan Du meledak. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan psikopat itu. Dia berkata dengan marah, "Aku peringatkan padamu, sebaiknya kau segera lepaskan aku, kalau tidak, pencuri kecil sepertimu tidak akan sanggup menanggung akibatnya." Siapa pencurinya? Buruh dan kapital adalah sarjana. Wajah si Musang mulai tidak senang. Dia selalu menganggap dirinya sebagai orang yang berbudaya. Menyebalkan sekali dipanggil gangster kecil dan pencuri kecil. "Singkirkan bajinganmu, pengemis bau, lepaskan aku cepat. Kau tahu siapa aku, kau tahu akibatnya jika melakukan itu." Tuan Du bersikap keras. Si Musang sangat marah. "Aku akan beraksi dengan nenekmu." Dia menendang kepala Tuan Du, lalu mengayunkan cambuk yang berlumuran air garam. Tuan Du dipukuli dan berteriak, "Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Apakah aku pencuri? Tidak, tidak, kau sarjana. Sial, dengar, aku akan menceramahimu sekarang. Kau boleh menjawab apapun yang kau tanyakan. Jika kau berani berbohong, aku akan mencubit kuning telurmu." Si Musang berkata dengan galak, "Apa tujuanmu menikahi Nona Su dengan bayaran 30 juta? Aku benar-benar menyukai Nona Su." Sebelum dia selesai, si Musang tiba-tiba menusuk paha Tuan Du, "Coba berbohong lagi." Sudah kubilang, sudah kukatakan semuanya." Tuan Muda Du merasa sangat sakit hingga butiran keringat memenuhi dahinya. Saat ini, dia menyadari bahwa pria ini sama sekali bukan pencuri kecil, tetapi benar-benar berani membunuhnya. "Guo Shao memintaku melakukan ini. Sebenarnya, aku sama sekali tidak mengenal Sunan. Dia hanya memintaku untuk menemukan Zhang Huafang dan memberinya 30 juta yuan untuk memaksa Nona Su menceraikan suaminya yang tidak berguna. Setelah dia bercerai, 30 juta tidak akan diberikan. Biarkan aku mempermainkan wanita itu tanpa imbalan apapun, dan aku tidak bisa menikahinya." Siapa Guo Shao? Guo Yunfei? Guo Yunfei dari ibu kota provinsi. Putra Guo Nanshan. Ya, itu dia. Dia kakak tertuaku. Dia memintaku melakukan ini. Jika sesuatu terjadi padaku di sini, Guo Shao pasti tidak akan menyerah. "Oh." Tuan Du ditikam di kaki sebelum dia selesai berbicara. Si Musang menjelaskan interogasi itu kepada Yang Xuan secara rinci. "Apakah itu dia lagi?"
Yang Xuan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, mengapa pria bernama Guo Yunfei merasa kasihan pada dirinya sendiri berulang kali. Dan setelah ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa Guo Yunfei tentu saja tidak mengejar Zhang Huafang. Segala sesuatu tampaknya datang untuk dirinya sendiri. Apakah kamu pernah berlibur dengan Guo Yunfei? Di sebuah kedai teh kecil di sebelah gudang, Long Xiaoren bertanya dengan agak bingung. Duduk di ruang teh kecil ini, aku dapat dengan jelas mendengar suara interogasi di luar. Yang Xuan sendiri juga tampak bingung. Saya tidak keluar gerbang sepanjang hari. Saya tidak masuk gerbang. Selain menjaga menantu perempuan saya bahkan belum pernah keluar dari Nanjiang beberapa kali. Liburan macam apa yang saya miliki dengan pria bernama Guo Yunfei? Berbagai tanda menunjukkan bahwa Guo Yunfei datang untuk dirinya sendiri. Tetapi Yang Xuan tidak dapat mengingat kapan dia memiliki konflik dengan Guo Yunfei. Saya hanya merasa nama itu sangat familiar, tetapi saya tidak dapat mengingat di mana saya mendengarnya. Ada yang salah dengan itu. Zhou Ahu menggaruk kepalanya dan berkata, identitas Anda, kecuali beberapa orang, yang lain hanya mengira Anda adalah seorang sopir taksi. Bahkan jika Guo Yunfei ingin berurusan dengan Anda, dia tidak harus berputar-putar dalam lingkaran sebesar itu. Ini sangat tidak masuk akal. Yang Xuan juga bingung. Apa yang dikatakan Zhou Ahu sangat masuk akal. Di mata orang luar, dia adalah seorang sopir taksi. Guo Yunfei tidak perlu membuat jalan memutar yang begitu jauh jika dia ingin berurusan dengan dirinya sendiri. Apakah sulit jika dia sudah tahu identitas aslinya? Ini bahkan lebih mustahil. Jika Guo Yunfei tahu dia adalah juara Hou dan meminjam 100.000 keberaniannya, dia tidak akan berani melakukan hal-hal ini. Aku punya usul. Long Xiaoman tiba-tiba berkata, kita tidak peduli apa motivasi Guo Yunfei. Kita harus memberinya hadiah setelah menemukan kesalahan berulang kali. Mengembalikan hadiah apa? Zhou Ahu bertanya-tanya. Mata Long Xiaoman tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Ayo kita kirim kepala Du kepadanya. Dengan cara ini, bukankah itu dinyatakan sebagai musuh bagi mereka? Zhou Ahu buru-buru berkata, dengan kekuatan kita saat ini, kita sama sekali tidak dapat bersaing dengan mereka. Long Xiaoman bermain, Guo Yunfei menyembunyikan kepala dan ekornya. Kita berpura-pura tidak tahu bahwa dia mengarahkan di belakangnya. Karena dia berpura-pura bingung, kita juga bertindak bersamanya dan membunuh orang yang bermargadu. Kita tidak mengatakan bahwa kita mengincarnya, Guo Yunfei. Itu namanya melempar batu untuk menanyakan jalan. Lihat berapa banyak air yang bisa dibangkitkan saat kepala bermargadu dilempar ke bawah. Pada saat yang sama, itu bisa dianggap sebagai pengingat baginya bahwa kita bukanlah buah kesemek yang lembut, juga bukan apa yang dia katakan untuk dicubit. Terlebih lagi, alasan mengapa Guo Yunfei menyembunyikan kepala dan ekornya adalah karena dia hanya akan melakukan kejahatan dalam kegelapan. Itu menunjukkan bahwa dia pasti memiliki beberapa keraguan. Dia hanya menggunakan kepala bermargadu untuk menyentuh detailnya. Zhou Ahu merenung sejenak, baiklah, lakukan saja, saudara Yang, apa maksudmu? Yang Xuan mengangguk, itu cara yang baik. Saya terutama ingin tahu obat apa yang dijual pria bernama Guo Yunfei di labu itu. Ibu kota provinsi, ruangan gelap dengan cahaya suram. Pria muda dengan rambut putih mencolok itu tampaknya secara alami tidak menyukai tempat yang terlalu terang. Karena kurangnya cahaya dalam jangka panjang, wajahnya pucat pasi, dan matanya ketika melihat orang-orang tampak sangat tertekan. Anjing-anjing ini, Guo Shao, bahkan jika kamu bisa menahannya, aku tidak bisa menahannya. Tinju Mao Qiu berdecak. Berita kematian Dukedu benar-benar melampaui harapan mereka. Dalam pandangan mereka, Yang Xuan sebenarnya hanyalah sewaan yang rusak, yang hanya sedikit kungfu. Karena hubungan yang diperkirakan dengan konsorsium Zhao, Guo Yunfei tidak datang secara terbuka, tetapi melakukan sesuatu secara diam-diam. Dia ingin menyiksa Yang Xuan sedikit dengan cara ini, sehingga setelah dia benar-benar menjadi anjing yang hilang, dia dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sewaan yang rusak ini memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan pasukan Jianghu di sisi lain Nanjiang. Dan benar-benar membunuh Tuan Du. Ini adalah wajah buah merah. Mao Qiu marah dan berkata, Guo Shao, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Dia hanya seekor semut kecil. Mengapa kau harus berkeliling? Mengapa aku tidak membawa seseorang untuk membunuhnya sekarang dan menghancurkan perkampungan bawah tanah di seberang sungai Nanjiang? Mata Guo Yunfei sangat suram,
dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia terlihat sangat tertekan. Pikirannya tidak sesederhana bola rambut. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, tidak ada apa-apanya untuk menghancurkan orang desa bernama Yang Xuan dan menghancurkan perkampungan bawah tanah di Sungai Nanjiang dalam satu gerakan. Namun, banyak hal perlu dilihat dalam jangka panjang. Taksi yang rusak itu memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Zhao Xiaodan. Jika Anda melakukannya secara langsung, Zhao Xiaodan akan membawa mereka masalah besar. Konsorsium Zhao di belakang Zhao Xiaodan jelas merupakan raksasa, meskipun tidak bercampur dalam perkampungan. Situasi di jalan-jalan di ibu kota provinsi sudah sangat rumit. Tidak boleh ada komplikasi pada titik krusial ini. Selain itu, mudah untuk menghancurkan sungai bawah tanah Nanjiang dengan satu pukulan, tetapi ada dunia yang akan menatapnya. Meskipun kekuatan-kekuatan ini independen dari Dewan Dunia dan tidak memiliki hubungan bawahan yang jelas, mereka juga memiliki beberapa aturan yang tidak berlaku. Sangat mudah untuk memindahkan seorang sopir taksi kecil dan menyekop Nanjiang kecil, tetapi apakah Anda bersedia menghadapi konsorsium Zhao dan dunia? Guo Yunfei sedikit mengernyit dan sangat tidak puas dengan kecerobohan Mao Qiyu dan tidak masuk akal. Yah, Anda tidak bisa melupakannya begitu saja. Bola wol itu menggosok tangannya dengan tidak puas. Anda harus menggunakan otak Anda. Mata Guo Yunfei memancarkan sedikit tanda tanya, apakah ada di antara mereka yang diundang dalam konferensi Liga 3 hari kemudian. Mao Qiyu meremehkan pertemuan Liga ini untuk menghadapi kekuatan misterius yang tiba-tiba muncul baru-baru ini. Semua orang yang datang adalah pejabat tinggi. Untuk masa di Nanjiang, di mana mereka memenuhi syarat untuk diundang. Di tengah percakapan, Mao Qiyu tiba-tiba tercengang. Maksudmu, haha, begitu. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimi mereka undangan. Guo Yunfei mengangguk puas, dan sentuhan dingin yin melintas di matanya. Langsung mengirim seseorang untuk memusnahkan Nanjiang, dunia akan sulit dijelaskan, tetapi begitu mereka sampai di wilayah mereka sendiri, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ruang yang dapat mereka manipulasi. Long Xiaoman dan Zhou Ahu terkejut ketika mereka menerima undangan tersebut. Mereka menghubungi Yang Xuan untuk pertama kalinya. Undangan aliansi. Yang Xuan membalik 2 halaman dan bertanya, apa artinya ini? Long Xiaoman berkata, akhir-akhir ini, seluruh provinsi Jiangbei kacau balau, dan hampir semua kekuatan, besar dan kecil, telah terdampak oleh kekuatan misterius itu. Selain klub emas dan klub api langit yang sudah kita kenal, masih banyak kekuatan misterius seperti itu. Untuk menghadapi kekuatan misterius ini, 3 kekuatan Jianghu di ibu kota provinsi memimpin dan memutuskan untuk membentuk aliansi untuk menangani masalah ini bersama-sama. Hanya saja mereka tiba-tiba mengirimi kami undangan, yang sangat tidak masuk akal. Yang Xuan bertanya, kenapa? Bukankah kamu juga salah satu kekuatan Jianghu di provinsi Jiangbei? Zhou Ahu mengambil alih pembicaraan dan berkata, meskipun kami juga salah satu kekuatan di provinsi Jiangbei, dibandingkan dengan kekuatan seluruh provinsi, Nanjiang hanya dapat menempati peringkat ketiga. Terutama di mata orang-orang besar di ibu kota provinsi, kami adalah sekelompok massa yang tidak koheren. Mereka telah mengadakan konferensi serupa sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah meremehkan untuk memikirkan kami. Konferensi Liga ini tiba-tiba mengirimi kami undangan. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Yang Xuan dengan lembut menarik dagunya dengan tangannya, merenung sejenak, dan berkata, apakah ini ada hubungannya dengan Guo Yunfei? Long Xiaoman tertegun dan dengan cepat mengangguk, ya, bagaimana aku bisa melupakannya? Pasti Guo Yunfei yang berada di balik layar. Begitu kaki depan kita mengirim kepala bermargadu, kaki belakang mereka mengirimi kita undangan. Pasti sangat sulit. Zhou Ahu menggertakkan giginya dan berkata, keterampilan Guo Yunfei benar-benar beracun. Jika kita tidak pergi, mereka akan mengenakan topi kesombongan dan merusak persatuan. Tetapi jika kita pergi, begitu kita sampai di wilayah mereka, Guo Yunfei tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada kita. Saudara Yang, bagaimana menurutmu, pergi atau tidak? Zhou Ahu dan Long Xiaoman tampak tenang. Guo Yunfei membuat mereka dalam dilema. Yang Xuan berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis, pergi, kenapa tidak? Karena orang-orang menganggap kita hebat, tidak masuk akal secara moral jika kita tidak berkunjung. Xiaoman, tolong segera balas mereka dan katakan bahwa kita akan tiba tepat waktu dalam 3 hari. Long Xiaoman mengangguk dan berkata, ya, saya akan membalas mereka sekarang,
tetapi, saya masih memiliki beberapa kekhawatiran. Guo Yunfei sangat jauh di dalam kota, dan saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada kita. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Saya akan pergi bersamamu. Kami keluarga Hicks tinggal di Nanjiang setiap hari. Sudah waktunya untuk keluar dan melihat dunia. Yang Xuanyu merasa lebih akrab dengan nama Guo Yunfei. Dia hampir yakin bahwa dia pasti pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Tetapi saya tidak dapat mengingat siapa pria ini untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, dia juga sangat ingin tahu kebencian apa yang dimiliki pria ini terhadap dirinya sendiri. Dia harus berputar-putar dan tidak bisa bergaul dengan dirinya sendiri. Pada siang hari, Zhang Huafang berlari pulang untuk membuat masalah. Untungnya, Sunan sedang sibuk di perusahaan dan tidak ada di rumah. Yang Xuan dimarahi oleh Zhang Huafang selama lebih dari setengah jam. Dasar bajingan, aku memarahimu. Jangan tidak yakin, bisakah kamu dibandingkan dengan Tuan Du? Orang-orang bisa dengan santai memberikan hadiah pertunangan sebesar 30 juta, dan bagaimana denganmu? Kamu telah makan dan minum dengan bebas di rumahku selama bertahun-tahun. Kamu seperti parasit. Jika kamu benar-benar ingin bersikap baik kepada Sunan, kamu harus segera menceraikannya. Yang Xuan tidak mengambil hati kata-kata Zhang Huafang, dan berkata dengan santai, dia hanya berbicara. Dia tidak mendapatkan uang di tanganmu. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Zhang Huafang menjerit, aku pikir kamu cemburu. Tuan Du mengatakan bahwa 3 hari kemudian, ketika kamu menceraikan Sunan, kamu akan segera memanggilku 30 juta. Apakah kamu tahu seperti apa 30 juta itu? Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. 3 hari kemudian, jika pria bermarga Du benar-benar memberimu 30 juta, itu akan menjadi hal yang besar.